Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Baik, sepertinya jaringan internetnya berjalan dengan lancar ya. Iya, lancar. Baik, sebelumnya ini benar dengan Kak Ifdah yang kemarin ngechat Ibu untuk meminta melakukan konseling? Iya, Ibu. Saya yang kemarin chat Ibu. Baik, berarti dengan Kak Ifdah ya, sebelum kita memulai kegiatan lebih jauh, kita lakukan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Atria Safitri. Di sini saya sebagai konselor yang akan membantu kakak selama proses konseling ini berlangsung. Sekarang silakan lanjut perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Qurratul Ainil Afida, biasa dipanggil Ida. Baik, dengan Kak Ifdah ya, apakah sebelumnya Kak Ifdah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Baik, berarti ini merupakan konseling pertama yang dilakukan ya. Iya, Ibu. Ini merupakan konseling pertama saya. Nah, sebelum kita memulai proses konseling ini, di sini saya akan coba untuk menjelaskan terkait dengan konseling itu sendiri, agar nanti kakak dapat memahami proses konseling yang akan kita lakukan pada hari ini. Baik, Bu. Silakan. Ya, dikarenakan sekarang masih masa pandemi, jadi sekarang melakukan kegiatan konselingnya secara online atau biasa disebut dengan cyber counseling. Nah, cyber counseling ini merupakan salah satu model konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Seperti yang dilakukan kita sekarang ini, di mana konselor dan konseli tidak hadir secara fisik pada ruang dan waktu yang sama. Dalam hal ini, proses konseling berlangsung melalui internet. Nah, untuk konseling itu sendiri merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor. Nah, konselornya di sini itu adalah saya pada konseli, dan konselinya itu adalah Kak Ifdah. Ya, nah tujuan untuk konseling ini sendiri untuk mengentaskan masalah. Selain untuk mengentaskan masalah, ada juga tujuan konseling lainnya, yaitu untuk memandirikan diri konseli. Sehingga jika nanti saudari menemukan atau mendapatkan masalah yang sama, saudara akan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Saya sudah paham. Baik, akan saya lanjutkan ya. Iya. Jadi, di dalam konseling ini kita memegang beberapa asas, dan yang menjadi kunci itu ada asas kerahasiaan. Sehingga Kak Ifdah tidak perlu takut atau khawatir masalahnya tersebar atau terbongkar pada orang banyak, karena kami memegang asas kerahasiaan. Jadi, kami akan menutup rapat rahasia masalah kakak. Apakah saudara percaya pada saya? Iya, Bu. Saya percaya. Baik, jika sudah percaya pada saya, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Saya harap Kak Ifdah dapat secara sukarela menceritakan masalahnya kepada saya. Apakah kakak melakukan konseling ini secara sukarela? Sukarela, Bu. Alhamdulillah, bagus sekali. Berarti Kak Ifdah sudah menyadari pentingnya melakukan konseling itu sendiri. Nah, setelah saudara percaya kepada saya dan saudara pun secara sukarela melakukan konseling pada hari ini, ada asas lainnya lagi dalam konseling, yakni asas keterbukaan. Jadi, saya harap saudara terbuka secara penuh pada saya. Apa yang saudara permasalahkan, apa yang dirasakan, apa saudara, agar saya bisa secara penuh pula membantu saudara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saudara alami. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Saya sudah paham. Baik, saya harap saudara dapat terbuka untuk menceritakan masalah saudara kepada saya. Apa yang sedang Kak Ifdah rasakan sekarang?
Saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Bu. Nah, baik, Kak Ifda menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikirannya. Coba ceritakan permasalahan yang mengganggu pikiran Kak Ifda itu. Sejujurnya saya bingung, Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana, karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari, Bu. Nah, masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti itu membuat Kak Ifda merasa sangat tidak nyaman, bukan? Iya, Bu. Benar, memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Nah, saya bisa mengerti bagaimana perasaan Kak Ifda. Oleh sebab itu, coba ceritakan apa yang menjadi persoalannya. Jadi begini, Bu. Saya merasa kesulitan dalam belajar, Bu. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata pelajaran saya jelek, Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung, Bu. Terkadang saya juga malu kepada teman sekelas saya. Jika boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu? Malu terhadap teman-teman. Saya malu karena keadaan saya, Bu. Bahkan terkadang saya merasa sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu, jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri, serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas, Bu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun, Bu. Saya sangat memahami bagaimana perasaanmu, tetapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu merasa lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut, Bu, jika saya tidak dapat menyeimbangi kepintaran teman-teman saya, Bu. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik, Bu. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika saya tidak salah dalam memahami permasalahannya, tadi Kak Ifda mengatakan bahwa Kak Ifda merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja Kak Ifda juga mengatakan bahwa Kak Ifda malu terhadap teman-temannya karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Nah, sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran Kak Ifda? Sebenarnya semuanya, Bu. Karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Bu. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa. Oke, baiklah. Ternyata Kak Ifda sudah mampu memahami permasalahan yang dihadapinya ya. Iya, Bu, saya sudah paham, tetapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Nah, sekarang begini. Bukankah yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya, Bu, itu memang tujuan saya kuliah di kampus ini, yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bakal masa depan saya kelak. Nah, kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Saya sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung, Bu. Oleh sebab itu, saya datang menemui Ibu meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi begini, saya dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu.
Kenapa begitu, Bu? Coba sekarang Kak Ifda pikirkan dan renungkan hal ini bersama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu? Iya, Bu, apa yang disampaikan Ibu memang benar. Nah, saya yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Nah, kamu jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Teruslah belajar dan biasakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Iya, Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Nah, segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul pada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik dari saran yang telah Ibu berikan, meskipun mungkin saya butuh waktu yang cukup lama, Bu. Ya, memang segala sesuatu tidak ada yang instan, semua dan butuh proses. Lakukanlah secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Bu, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Baik, cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Karena udara dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar. Karena di saat pagi hari pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya, Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba saran Ibu. Baik, yakinlah kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah. Tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya, Bu, memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti, Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya, Bu. Ya, syukur alhamdulillah. Kalau Kak Ifda sekarang sudah tahu apa yang harus Kak Ifda lakukan. Sekarang bagaimana perasaan Kak Ifda setelah menyampaikan semua permasalahannya? Terima kasih, Bu. Sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang, Bu. Dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi berkurang. Apakah ada lagi yang ingin Kak Ifda sampaikan? Saya rasa tidak, Bu. Terima kasih banyak atas nasihatnya dan atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu, Bu. Baiklah, sama-sama. Saya pamit, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama.